walaupun ibadah itu dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Saat ini Kak Yuli ditemani oleh Kak Yunita. Halo Dokter, Kak Sadi. Nah, adik-adik sekolah minggu memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri dan angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena begitu besar kasih Allah, kita dituntun selama seminggu lamanya, dan tentunya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas tuntunan dan penyertaannya terhadap kehidupan bagi adik-adik dan kakak dan kita semuanya yang hadir pada saat ini. Untuk itu, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. La
akan dibinasakannya. Amin. Adik-adik, untuk mengaminkan berita anugerah, kita angkat pujian Hanya Dekat Allah Saja. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua, sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama bersekutu dan memuji akan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu bisa mendengarkan cerita dengan baik, dan terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan firman-Mu pada saat ini. Ini doa kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan mengenai air bah. Ya, sebelum kakak masuk dalam cerita, kakak mau bertanya dulu. Kira-kira siapa minggu lalu yang sekolah minggu? Ya, banyak ya yang sekolah minggu. Nah, kalau semua sekolah minggu, kalau begitu kira-kira apa cerita kita pada waktu minggu lalu? Ya, benar sekali. Cerita kita pada waktu minggu lalu menceritakan tentang kejahatan manusia. Ya, ternyata pada zaman itu begitu banyak sekali manusia. Setiap hari manusia semakin bertambah dan bertambah. Dan manusia bertambah, tentunya kejahatan manusia pun juga semakin meningkat. Dan akhirnya manusia sering melakukan dosa. Banyak ya adik-adik ya yang manusia sering melakukan dosa, di mana mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Mereka selalu melakukan tindak kekerasan. Mereka melakukan pembunuhan, mereka saling iri hati, dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat keadaan manusia pada saat itu sudah semakin rusak dan tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan Yesus menjadi sedih. Ya, Tuhan Yesus menjadi sedih, Dia menjadi murka, dan Dia menjadi marah. Dia sangat kecewa melihat keadaan manusia pada saat itu. Nah, walaupun Tuhan Yesus murka dan marah, tetapi di antara orang-orang yang ada pada saat itu, ternyata Tuhan Yesus melihat masih ada satu orang keluarga yang benar dan taat di hadapan Tuhan. Ya, siapa adik-adik? Ada yang tahu keluarga siapa? Iya, benar sekali adik-adik, keluarga Bapak Nuh. Ya, Bapak Nuh ini adalah seorang bapak yang benar dan taat di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, karena dia selalu taat, dia selalu mendengarkan perintah Tuhan, maka pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada Nuh agar dia membuat sebuah bahtera. Ya, tentunya Nuh membuat bahtera itu, tentunya Tuhan mengarahkan dia akan membuat bahtera modelnya seperti apa. Ketika itu Nuh langsung membuat bahtera itu.
Nah, ketika Nuh membuat Batra itu, orang-orang yang ada di sekitarnya itu melihat mereka, dan dia melihat heran ya, mereka semua heran. Kok Nuh membuat Batra di padang gurun ini? Di sini kan tidak ada laut. Ya, ketika Nuh mendengar hal itu, Nuh berusaha untuk menjelaskan kepada mereka, ya. Mereka menjelaskan bahwa Nuh membangun sebuah Batra karena itu adalah perintah Tuhan. Dan tentunya juga Tuhan sudah mengingatkan kepada Nuh bahwa bumi ini akan diliputi dengan air bah. Nah, adik-adik sangat disayangkan ya, walaupun Nuh sudah bilang seperti itu, sudah menjelaskan alasan kenapa dia membangun sebuah Batra itu, tetapi tetap saja orang-orang yang ada di sekitar dia itu tidak percaya, dan malahan mereka mengejek Nuh, mereka menertawakan Nuh, dan yang parahnya lagi, mereka menganggap Nuh itu adalah orang gila. Nah, walaupun orang-orang yang di sekitar Bapak Nuh pada waktu itu mengejek dan mengatakan dia bahwa dia adalah orang gila, Bapak Nuh itu dia tetap saja menyelesaikan Batra itu. Dan akhirnya Batra itu selesai juga. Dan ketika Batra itu selesai, Tuhan Yesus berfirman kepada Bapak Nuh bahwa masuklah ke dalam Batra itu bersama keluargamu dan segala binatang peliharaanmu. Nah, adik-adik, ketika Nuh mendengarkan perintah Tuhan itu, dia bergegas untuk menyiapkan segala hal-hal yang akan dia butuhkan di Batra nantinya. Dan ketika Bapak Nuh berumur 600 tahun, air bah meliputi bumi. Air bah meliputi bumi, dan semua keluarga Bapak Nuh itu dan binatang-binatang itu dia bawa ke atas Batra itu. Dan ketika dia berada di atas Batra itu, mulailah tingkap-tingkap langit semua terbuka. Semua mata-mata air terbuka. Dan yang parahnya lagi adik-adik, terjadi hujan selama 40 hari 40 malam. Ya, kita bisa bayangkan ya adik-adik, kalau hujan selama 40 hari 40 malam, itu airnya setinggi apa ya? Kalau 3 hari saja hujan itu airnya sudah tinggi, apalagi ini 40 hari 40 malam. Nah, ketika hujan turun terus-menerus, akhirnya air semakin hari semakin tinggi, semua gunung-gunung yang ada di tempat itu menjadi tenggelam, dan Batra yang ditumpangi oleh Bapak Nuh itu menjadi terapung. Dia terapung ya adik-adik, dia goyang-goyang, kapal itu menjadi goyang. Dan air bah itu menghanyutkan semua yang ada di bumi itu. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya musnah karena air bah. Walaupun Tuhan Yesus sudah murka, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga Bapak Nuh. Tuhan Yesus mengingat bahwa ternyata di atas kapal itu masih ada keluarga Bapak Nuh yang perlu saya selamatkan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengingat bahwa keluarga Bapak Nuh di atas kapal, maka Tuhan Yesus menghembuskan angin, ya. Tuhan Yesus menghembuskan angin, kemudian Batra yang ditumpangi oleh Bapak Nuh itu kandas di sebuah pegunungan Ararat. Ya, jadi kapalnya itu kandas di pegunungan Ararat ya adik-adik. Nah, ketika kandas itu kapalnya kandas di pegunungan Ararat, Bapak Nuh berkata dalam hati, berarti air ini sudah mulai surut karena Batra atau kapal yang saya tumpangi ini dia sudah mengarah dia sudah sandar ke pegunungan Ararat. Nah, kemudian pada waktu itu Bapak Nuh membuka jendela, ya, dia membuka jendela Batra itu. Kemudian Bapak Nuh melepaskan burung gagak, ya. Bapak Nuh melepaskan burung gagak, tetapi ternyata burung gagak itu kembali lagi ke Batra. Nah, Bapak Nuh lagi melepaskan merpatinya, dan ternyata merpati itu juga masih kembali ke
bahtera itu artinya bahwa ketika burung gagak dan burung merpati itu kembali ke bahtera, itu artinya airnya masih tinggi. Dan kemudian 7 hari kemudian Bapak Nuh melepaskan lagi burung merpati. Ya, Bapak Nuh melepaskan burung merpati, dan kemudian burung merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang dia letakkan di paruhnya. Ya, jadi sehelai daun zaitun itu dia letakkan di paruhnya. Nah, kemudian Bapak Nuh mengambil kesimpulan, oh ternyata air ini sudah semakin surut, tetapi belum ada tempat yang bisa dijadikan tempat untuk bertengger bagi burung merpati itu. Ya, kemudian 7 hari lagi Bapak Nuh melepaskan lagi burung merpati itu. Ketika dia melepaskan burung merpati itu, adik-adik, apa yang terjadi? Ya, burung merpati itu sudah tidak kembali lagi ke dalam bahtera itu. Ya, burung merpati tidak kembali, itu artinya bahwa air sudah surut dan sudah ada tempat atau pohon-pohon yang bisa dijadikan oleh burung-burung untuk bertengger. Ya, jadi Bapak Nuh pasti senang ya, dia senang karena ternyata Tuhan menyelamatkan saya. Tetapi ketika dia tahu bahwa air itu sudah mulai surut, Bapak Nuh tidak langsung serta-merta langsung keluar dari bahtera itu ya. Bapak Nuh tetap menunggu perintah dari Tuhan. Ya, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada Bapak Nuh, keluarlah ya. 40 hari kemudian itu airnya sudah surut, dan kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada Bapak Nuh, keluarlah dari bahtera itu bersama keluargamu dan segala binatang peliharaanmu. Dan keluarlah Bapak Nuh dengan senang hati, dia keluar dari bahtera itu. Kita bisa bayangkan ya adik-adik, Bapak Nuh berada di bahtera itu selama 1 tahun. Kita saja stay at home baru 3 bulan kita sudah bosan ya. Kita bisa bayangkan apalagi Bapak Nuh itu yang 1 tahun harus berada di dalam bahtera. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bosan ya adik-adik. Dia tetap setia dan mendengarkan perintah Tuhan. Nanti Tuhan Yesus bilang, keluarlah Bapak Nuh beserta keluargamu, baru dia keluar. Nah, Bapak Nuh keluar bersama keluarganya dan semua binatang-binatangnya, dan ketika dia keluar dari bahtera itu, dia merasa senang ya. Dia merasa senang, dia bersuka cita karena ternyata Tuhan Yesus masih menyayangi dia. Tuhan Yesus mau menyelamatkan keluarga Bapak Nuh. Nah, apa yang Bapak Nuh lakukan adik-adik? Ya, sebagai tanda ungkapan syukurnya, Bapak Nuh itu langsung menyembah Tuhan ya. Dia pergi berdoa kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, dia membangun sebuah mezbah bagi Tuhan, dan dia juga memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kita pada saat ini ada 3 hal yang akan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Allah yang mengasihi Nuh, Allah yang setia terhadap Nuh, maka Allah itu juga lah yang akan mengasihi dan setia kepada kita. Kalau Tuhan Yesus sudah setia sama kita, maka kita juga anak-anaknya harus setia kepada Tuhan Yesus ya. Jadi setia kepada Tuhan Yesus itu dengan cara menyembah Tuhan atau berdoa, mengangkat puji-pujian dan lain sebagainya. Dan pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari cerita kita saat ini, yaitu ketika Bapak Nuh berada di dalam kapal itu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Begitupun dengan kita adik-adik ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau ujian, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau kita rajin berdoa, itu artinya bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya adik-adik, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan ketenangan dan kelegaan di dalam hidup kita. Dan pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari cerita kita, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa, atau Tuhan Yesus tidak pernah setuju dengan dosa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhi dosa dan kita harus melakukan perintah Tuhan agar kita tidak mendapat hukuman. Demikian cerita kita. Amin. Ya adik-adik,
bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan berikan ungkapan syukur kita, dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 145 ayat 10. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Kita angkat pujian, kuberi persembahan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpul dan menyertai kami semua anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Bapa, kami dapat melakukan cerita firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami mendoakan buat orang tua kami, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga orang tua kami boleh dengan sabar mendidik dan membesarkan kami, anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil, berkati mereka dalam permainan mereka, dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga anak-anak kami semua ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh kakak-kakak pembimbing kami Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka. Kiranya mereka semua tetap kuat dan sehat untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan buat segenap panitia atau tim yang ada di jemaat kami, berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka juga bisa mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Secara khusus Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap pemerintah kami, berkati para medis di dalam usaha mereka untuk memutus mata rantai wabah COVID-19, sehingga Tuhan kelak jikalau Engkau berkenan, wabah ini boleh hilang dan kami semua boleh bersama-sama untuk berkumpul lagi memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita angkat pujian, besarlah kasih Bapa-Ku. Dan adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Adik-adik sekolah minggu, sebagai lagu penutup, kita angkat pujian Yesus menginginkan